Film berawal ketika seorang pemuda selesai makan di sebuah kedai kecil milik nenek-nenek. Pemuda tersebut berpamitan sebelum pergi. Dia adalah seorang mata-mata dari Korea Utara. Di pelabuhan ketika akan pulang ke kampung halaman di Korea Utara, dia dijegat oleh rombongan polisi. Polisi selatan telah mengetahui identitas pria tersebut, dia bernama Lee Yang Ho. Dia dikhianati negaranya sendiri, Korea Utara telah membuang dirinya. Harapan pun sirna baginya untuk pulang. Pemuda itu pun ditembak mati di tempat saat mengambil foto keluarganya. Di Korea Utara, Lee Yang Ho memiliki 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Mereka ditahan di penjara karena ayahnya yang dituduh sebagai pengkhianat negara. Namun salah seorang petinggi melihat potensi pada diri anak laki-laki dari Lee Yang Ho yang bernama Myung Hun. Untuk bisa bebas dari penjara bersama dengan adiknya, dia disuruh untuk menjadi agen mata-mata Korea Utara seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Sementara itu di Korea Selatan terjadi penembakan oleh seorang yang diduga pembunuh dari Korea Utara. Mereka menargetkan agen unit 8 atau mata-mata Korea Utara. Intinya situasi Korea Utara saat itu sedang memanas karena perebutan kekuasaan antara petinggi yang ada di sana. 1 tahun pun berlalu, Myung Hun pun telah sampai di Korea Selatan, untuk menjalankan misinya menjadi mata-mata Korea Utara. Dia memiliki nama samaran, yaitunya Kang Dae-ho. Untuk bisa hidup berbaur seperti masyarakat lainnya, Kang Dae-ho pun disiapkan dengan diadopsi oleh pasangan yang juga agen mata-mata. Mereka hidup seperti biasa, Dae-ho pun sekolah seperti anak-anak lain pada umumnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai siswa baru. Dae-ho duduk di sebelah siswi cewek yang jadi bahan penjahilan siswa-siswa nakal di sekolah. Tersebut namanya adalah Hye-in. Baru juga jadi siswa baru di sekolah tersebut, Dae-ho sudah dijahili oleh siswa-siswa nakal tersebut. Dompetnya pun diambil, uangnya dirampas. Ditambah lagi dia melihat foto keluarga Dae-ho. Beruntung guru pun datang. Malam harinya, pembunuh masih menjalankan aksinya untuk membunuh para agen mata-mata unit 8. Di sekolah, siswi yang duduk di sebelah Dae-ho mulai sedikit tertarik dengannya. Dia melirik Dae-ho yang sedang piket membersihkan jendela. Saat pulang sekolah, telepon dari utara pun datang. Kini saatnya Dae-ho untuk melaksanakan misinya. Dia diberitahu oleh atasan kalau semua korban yang terbunuh adalah mata-mata dari unit yang sama dengan dirinya. Pelaku pembunuhan adalah Buk Do-sung dari unit 35. Dia adalah agen mata-mata dari unit lain. Dae-ho pun ditugaskan untuk mencari pembunuh tersebut dan menyingkirkannya. Pertama dia menemui sesama unit untuk mendapatkan senjata. Setelah semua persiapan selesai, Dae-ho melaksanakan tugasnya mencari keberadaan sang pembunuh. Dia menghajar orang-orang yang berkaitan dengan sang pembunuh. Selesai dengan misinya, Dae-ho terlihat tertekan karena dia adalah orang yang baik. Tak seharusnya dia membunuh orang, namun demi menyelamatkan adiknya dia tak punya pilihan lain. Di kelas seperti biasa Hye-in dibully habis-habisan oleh siswa-siswa nakal. Dae-ho yang melihat hal tersebut berusaha membantunya dengan mengambil sampah-sampah yang berserakan di sekitar meja Hye-in. Walaupun mereka berdua dikata-katai penyendiri dan Yanbian keduanya tetap sabar menghadapinya. Ketika sedang belajar Dae-ho termenung memikirkan sesuatu, hal itu dilihat oleh Pak Guru, Dae-ho pun disuruh untuk menjawab pertanyaan soal nomor 18. Tak diduga Dae-ho mampu menjawabnya dengan sempurna, semua orang jadi kagum dengan kepintaran Dae-ho. Malam harinya Dae-ho kembali melanjutkan misinya mencari sang pembunuh. Dia membunuh semua yang berkaitan dengan orang tersebut. Siangnya dia berhasil menemukan mobil sang pembunuh dan mengejar mobilnya dengan motor. Dae-ho menembaki ban mobilnya sehingga membuat mobil tersebut hilang kendali. Ketika akan mengeksekusinya, Dae-ho tak jadi melakukan hal tersebut dikarenakan banyak orang yang melihat di jalanan. Hal tersebut tentu saja dilihat oleh kamera pengawas kepolisian. Dae-ho pun mulai diselidiki oleh petugas kepolisian. Di sekolah, uang Hye-in dirampas oleh siswa-siswa nakal. Padahal uang tersebut akan dia gunakan untuk membayar les privatnya, namun siswa-siswa tersebut tak mau tahu, dia malah mengasari Hye-in. Dae-ho yang mendengar dari luar toilet tentu tak tinggal diam. Dia menghajar siswa-siswa nakal tersebut sampai tak bisa berdiri. Esoknya Hye-in pun tak masuk sekolah. Di kantin saat para berandalan akan makan, Dae-ho menanyai mereka di mana Hye-in kerja. Teman di tempat kerjanya mengatakan kalau Hye-in telah berhenti sekolah dan bekerja di tempat lain. Saat pulang sekolah,
Hyein menyampari Daeho di luar sekolah. Dia memberikan seragam Daeho yang dipinjamkannya kepada Hyein. Sekaligus dia minta tolong kepada Daeho untuk membantunya pura-pura menjadi kakaknya agar dia bisa mendaftar kerja paruh waktu di tempat sanggar tari. Ketika pulang mereka berbincang hangat, Daeho bilang kalau dia mempunyai seorang adik namanya sama dengan Hyein. Malam pun datang, sang pembunuh telah bersiap untuk memangsa targetnya yaitu kedua orang tua angkat dari Daeho, karena mereka berdua juga mata-mata dari unit 8, unit yang diincar sang pembunuh. Keduanya pun dibunuh dengan sadis. Ketika selesai membunuh ayah angkatnya Daeho pun pulang, dia melihat ada yang salah di sana. Perkelahian pun terjadi antara Daeho dengan sang pembunuh. Daeho sempat terpojok, namun dia sangat kuat dan berhasil melumpuhkan sang pembunuh. Untuk menghilangkan jejak unit 8 dari penyelidikan polisi, Daeho pun meledakkan seisi rumah dan segera meninggalkan rumah tersebut. Dengan kondisi terluka, Daeho pergi ke kedai sang nenek yang juga mata-mata dari utara. Dia adalah orang yang pernah bertemu dengan ayah Daeho di awal film. Polisi pun menyelidiki sisa-sisa kebakaran di rumahnya Daeho. Polisi sudah mengetahui identitas para mata-mata tersebut. Menurut penyelidikan polisi, unit 8 dengan seksi 35 sedang memperebutkan kekuasaan di Korea Utara. Karena itu para mata-mata dari seksi 35 berusaha membunuh semua unit 8. Mengetahui kalau Daeho juga seorang mata-mata, nenek pun memberinya makanan dan dimakan dengan sangat lahap. Ketika berbincang-bincang dengan nenek, Daeho memperlihatkan foto keluarganya kepada nenek. Nenek yang pernah bertemu ayahnya Daeho langsung mengenali foto tersebut, ternyata Daeho adalah anak dari orang yang dikenalnya. Di persembunyiannya yang baru, Daeho mendapat telepon dari atasan. Daeho diberi misi terakhir yaitu membawa berlian yang dicuri oleh mata-mata seksi 35 kepada atasan. Daeho pun mempersiapkan diri untuk menyerang. Baku tembak pun terjadi antara Daeho dengan rombongan agen 35. Karena kehebatan Daeho, dia berhasil merebut berlian yang telah dicuri. Karena misinya telah selesai dilaksanakan, Daeho pun mempersiapkan diri untuk pulang ke kampung halaman. Sebelum pergi, dia berpamitan dengan sang nenek. Begitupun dengan temannya Hyein. Sesampai di pelabuhan, Daeho akan segera berangkat dengan kapal untuk menyeberang. Namun tak disangka, Daeho malah ditusuk oleh kapten kapal. Dia bilang tak ada yang boleh pulang dengan selamat. Seperti halnya dengan ayah Daeho dulu, di mana Daeho telah dikhianati oleh negaranya sendiri, dia dibuang. Beruntung dia masih selamat, tetapi polisi selatan telah mengetahui identitas Daeho. Daeho pun saat ini menjadi buronan polisi selatan. Termasuk nenek yang juga mata-mata ditangkap oleh polisi selatan. Daeho yang sedang terluka mencoba pergi ke kedai sang nenek. Namun dia terlambat, polisi telah siap untuk menangkap nenek. Nenek yang melihat Daeho datang, berusaha menyuruh Daeho untuk pergi dari sana. Akibatnya sang nenek pun tewas tertembak timah panas. Komandan polisi yang mengejar Daeho tertangkap oleh Daeho, namun Daeho tak membunuhnya tetapi dia kabur. Daeho yang terluka pergi ke rumah Hyein. Beruntung Hyein cepat menemukannya dan segera mengobati Daeho. Sementara itu di utara, sang letnan atasan dari Daeho disiksa oleh pimpinan karena berlian tersebut tak kunjung datang padanya. Tak ada pilihan lain, sang letnan meminta untuk dikirim ke selatan agar bisa membawa berlian tersebut ke utara. Polisi pun mencari keberadaan Daeho, dia menelusuri semua daerah. Polisi mengetahui kalau Hyein adalah teman Daeho di sekolah. Dia menanyai kepada Hyein di manakah keberadaan Daeho. Polisi meminta Hyein untuk jujur dan jangan menyembunyikan Daeho. Namun Hyein berbohong, dia berusaha menyembunyikan Daeho. Telepon Daeho pun berbunyi, di mana sang atasan menelponnya untuk segera menyerahkan berlian tersebut yang nantinya akan ditukarkan dengan adiknya. Mereka meminta bertemu untuk barter. Hyein yang menguping pembicaraan mereka mengetahui rencana Daeho. Sebagai teman dia tak ingin Daeho terbunuh. Esok paginya, saat Daeho telah pergi, Hye dengan terpaksa menelpon polisi dan memberitahu lokasi pertemuan Daeho dengan sang atasan. Polisi yang telah tahu posisi mereka dengan segera berangkat ke tujuan. Mereka pun telah bersiap-siap untuk barter. Sang atasan telah memperlihatkan adik Daeho di dalam mobil dan Daeho pun memperlihatkan berlian yang dia miliki. Atasan yang licik berencana akan menembak Daeho, namun aksinya digagalkan oleh polisi yang datang mengepung lokasi.
Daeho pun kabur meninggalkan adiknya. Sedangkan adik Daeho berhasil diselamatkan oleh polisi. Namun sang letnan menelpon Daeho, dia memberitahu kalau temannya Hyein telah menjadi senra. Kalau tak ingin dia mati Daeho haruslah membawa berlian tersebut. Daeho pun kemudian menelpon polisi dan menanyakan soal adiknya, dia berbicara dengan adiknya melalui telepon dan menanyakan kabar adiknya apakah baik-baik saja. Isak tangis Daeho pecah saat berjalan, dia sangat sedih karena tak bisa bertemu dengan adiknya. Daeho pun mendatangi sang letnan untuk menyelamatkan temannya Hyein. Setelah melihat keberadaan Hyein, Daeho sedikit berdebat dengan letnan. Dia marah kepada letnan, karena Daeho telah mengikuti semua perintahnya namun dia malah dijadikan pembunuh yang diincar polisi bukannya sebagai pahlawan negara. Daeho pun menghamburkan berlian yang dimilikinya, dia menembaki semua yang ada di sana. Pertarungan pun pecah. Daeho lalu melemparkan tasnya yang berisi peledak ke dekat lawannya dan menembaki drum yang ada di sana. Ledakan besar pun terjadi yang menumbangkan anggota dari letnan. Polisi datang namun sudah terlambat, letnan ternyata masih selamat. Dia berniat menembak Daeho. Komandan polisi datang. Mereka bertiga saling mengarahkan senjata. Namun Daeho mengambil keputusan dengan cepat, dia menembaki letnan. Begitupun sebaliknya. Daeho pun tewas di dalam mobil ketika akan dilarikan ke rumah sakit. Hal itu membuat adiknya menangis karena ditinggalkan oleh keluarga satu-satunya. Setelah peristiwa tersebut adik Daeho pun bertemu dengan Hyein teman dari Daeho. Mereka pun mengobrol bersama membahas Daeho. Dan film pun tamat.